Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Ivanka. Yeay. Namanya cukup feminis ya, feminin ya, Ivanka. Iya, Nama asli? aslinya Ivan K. K-nya? K-nya Kurniawan. Jadi Ivan titik K. K titik A. wow. Di- A-nya itu? Arifin. Jadi Ivan Kurniawan Arifin. Kurniawan Arifin. Iya. Oh, jadi Ivanka. Ivan K. Dipanggilnya juga kalau di sekolah Ivan K. Oh, dari dulu dari sekolah. Iya, Ivan karena Ivan titik K. Titik A, Ivanka. Panggilnya Oh. begitu. Jadi kayak cewek namanya ya, Ivanka. Iya, dulu ada Tia Ivanka itu. Dulu. Iya, cakep ya. Orang zaman dulu tapi jadul ya. Iya, Tia Ivanka cakep itu. Iya. Jadul. Termasuk Udah emak-emak sekarang ya. Iya dah. Kita juga udah ngongkong. Dia lo seumuran sama gua, beda setahun doang. Iya. Iya. Lo gocap kan dari tahun ini? Iya. Iya, gue 51. 51. Iya. Gua pikir lo mau ngaku 49. Enggak. Gue 51 ini gocap. Ternyata Ivan ini sering ke daerah Palapa. Iya, Dulu. tadi. Iya. Bocoran tadi ya. Iya. Oke. Ngapain dulu ke Palapa? Palapa ya dulu tuh zaman gua masih pacaran sama emaknya anak-anak. Palapa ini jadi tempat pacaran gua. Di Ketemu. mana? Di taman-taman itu? Enggak. Oh. Di itu di apa semak-semak. Dulu masih warawa kali di sini ya. Iya gitu. Jadi waktu pas kita pacaran masih backstreet, jadi salah satu temennya bini gua tinggalnya di Palapa. Jadi kita sering ketemuan di situ. Ketemuan di situ. Iya. Tahun-tahun berapa itu, Pak? Dulu tahun 98 kayaknya ya. Iya. 98. Handphone juga masih belum terlalu Belum terlalu bagus. Iya. Warnanya cuma satu. Iya, bener. Dot matrix masih itu. Iya. Mainnya main snake ya, ular. Iya. Jadi sering kesini emang udah familiar lah sama daerah. Akrab lah ya daerah-daerah sini. Terus gue juga punya ada sahabat juga di dekat-dekat sini lah. Oh, emang lu sekolah apa dulu, Pan? Sekolah SMA. Enggak maksud iya. 98 mah udah enggak SMA. Oh iya, enggak. 98 udah Kelar malah. Udah sama slang gua. Iya. Tapi masih Backstreet. Iya. Nah, kenapa Backstreet? Ya. Lo zaman dulu. Sebentar, sorry, ini ada pesawat lewat. Oh. Karena ini dekat Halim, 9 bulan. Ada. Iya. Kenapa Backstreet? Sekarang bayangin ya, tahun 98 gua udah bergabung sama Slang. Terus salah satu personilnya Slang yang namanya Ivan ini pacaran sama anak SMA. Oh, sama anak SMA. Sama anak SMA. Lo bayangin dong jadi orang tuanya si anak SMA ini pada saat itu. Mau pacaran sama anak band namanya Slang. Yang pada saat itu image Slang kayak apa tahu kan? Iya. Ya Backstreet lah. Iya kan? Nggak disetujuin. Lo udah pernah coba untuk datang dan gak disetujuin atau takut-takut aja? Udah pasti nggak disetujuin. Dan ternyata bener ya? Karena bukan apa? Karena buktinya bini gue lebih milih ketemuan di Palapa. Iya, tanda-tanda itu ya gak disetujuin. Iya. Jadi gitu. Dan tapi temannya bini gue yang di Jalan Palapa ini udah nggak ada, udah almarhum. Oh. Gitu udah almarhumah. Tapi waktu kesini dia masih hidup dong? Masih, iya. Berarti kalau misalnya dia udah nggak ada, gue main sama siapa waktu itu? Ya, jadi Backstreet juga tidak, nama besar Slang saat itu tidak memudahkan lo mencari cewek malah? Enggak, ya karena kan gue mau cari cewek yang benar, yang lurus, yang kira-kira bisa ya menjadi ibu rumah tangga. Gue udah ngeliatnya ke situ gitu. Tapi ketemunya anak SMA waktu itu. Saat itu lo umur udah 27-an berarti? Iya, 27 ya. Iya. Kenapa emang lo ngerasa hidup lo belok waktu itu? Jadi perlu orang yang lurus? Bukan belok sih sebenarnya, jungkir balik. Iya.
Abdul kayak nggak tahu aja. Gila. Itu lagi zaman-zamannya banget ya. Seorang kita sama-sama tarikannya. Iya. Iya, itu lagi zaman-zamannya banget gitu. Zaman-zamannya banget. Dan sialnya kita ngerasa keren dulu kayak begitu. Oh iya. Iya sih itu ya. Ngehe banget ya. Iya, kok bisa gitu ada sempet-sempetnya kita ngerasa keren menjalani kehidupan model gitu. Apa ini? Bego banget ya bener. Iya. Ya mungkin emang ya mungkin arusnya pada saat itu begitu kan. Terus nah kalau gue boleh ke cerita tentang hal itu ya, tentang drugs ya, tentang drugs. Kayak gua, teman-teman gua musisi gitu. Pasti banyak yang pertama kali nyoba, 2 kali nyoba, 3 kali coba itu gratis. Oh. Dihampiri malah ya. Dihampiri. Iya. Emang kita kayak seolah-olah emang mau dipakai. Dipakai untuk jadi marketingnya mereka. Iya. Gitu. Pas udah kayaknya enak nih 3 kali. Mau minta lagi beli. Iya. Minta mulu benar. Dan sialnya itu 3 kali udah cukup menjiret ya. Iya. Kita masuk ke lembah itu sedalam-dalamnya gitu. Iya. Tapi itu emang satu fase hidup gua dan dengan teman-teman gua juga yang ibaratnya kita tuh termasuk orang-orang yang diselamatin itu yang gua bilang. Orang yang beruntung. Karena teman-teman kita kan tahu sendiri kan. Banyak yang sakit, yang masih hidup ada yang sakit, dan banyak juga yang nggak selamat. Iya kan? Jadi antara 2 sebenarnya waktu itu, lo ke penjara atau kuburan, udah tinggal 2. Itu doang. Yang di luar itu yang selamat itu sangat dikit banget. Iya, bisa dibilang hilang kali ya satu generasi teman-teman kita yang seumuran gitu. Gila. Gue makanya sampai sekarang masih kontak dengan teman-teman gue yang masih hidup, tapi nasibnya nggak seperti kita nih, sehat gitu. Ada teman-teman kita yang hidup tapi sakit kondisinya. Sakitnya yang berat lah. Berat ya. Karena dampak itu. Benar, karena katanya dampak itu kadang-kadang bisa baru terasa 20 tahun kemudian. Betul. Setelah kita, padahal ngerasa kita udah berhenti tapi 20 tahun kemudian baru ada dampaknya. Iya, secara fisik ya. Secara fisik ya benar. Iya. Benar. Wah, secara mental padahal lebih merusak ya. Mental kita rusak. Mental mah parah. Kalau waktu itu lagi banyak-banyaknya uang. Zaman-zaman itu. Lo habis buat gituan aja gak sih? Iyalah. Iya. Mau segunung juga uang kita habis. Habis. Iya. Beneran habis. Kalau buat bercandaan tuh gue sama teman-teman, sama Bim sama kakak. Ya kalau misalkan kita hitungnya, kita akumulasi dari awal pertama kali kita nyoba sampai terakhir kita rehab, adalah 2 atau 3 rumah DPI lah. Wah, banyak banget goblok. Banyak banget karena berapa tahun dan kita panjang. Dan udah gitu, itu pakai makainya tuh hitungnya jam ya. Jam. Maksudnya kita untuk bertahan kan. Untuk bertahan, iya. Akhirnya kita nggak ngerasain pedau lagi. Bukan kita buat mabok, itu buat bertahan supaya nggak sakit, supaya nggak sakau. Gila kan dulu itu. Gila emang. Lu gila lu dulu pakai gituan. Lo yang gila dong. Gila. Lu sebenarnya buat lu apa sih yang lu cari pakai gituan? Lu mau juga, lu udah ketop pasti begitu. Aduh, ya kadang-kadang kita suka sok tahu, gue nggak apa-apa, gue nggak ketergantungan, gue bisa manage segala macam. Itu yang harus akhirnya ngegrogotin kita, kesombongan kita. Kesombongan sama kita sebenarnya waktu itu kita nggak punya informasi. Bagaimana? Belum ada role modelnya. Kalau lo pakai putau, hasilnya akan kayak begini gitu, belum ada. Iya. Dan informasi putau itu apa sih? Berdampaknya seperti apa? Seperti sehebat apa gitu. Pas udah kita tahu tentang putau ya heroin dalam deretan seluruh drugs yang ada itu yang paling berisiko, paling bahaya. Paling atas. Iya, tingkat adiksinya yang paling tinggi. Merusaknya juga paling tinggi. Rasanya juga paling aduh. Tapi itu jangan sekali-sekali dicoba teman-teman. Aduh, itu bukan bahan untuk coba-coba. Dan bukan buat mainan. Bukan mainan. Nih hidup kita nih, waduh. Iya. Kita termasuk yang bersyukur ya sebenarnya kita bisa ngobrol gini. Iya benar. Kalau nginget-nginget tahun-tahun segitu. Iya. Nah ini aku pengen tanya nih.
banget pengen gue tanya. Lagu Balikin itu emang tentang Putau? Atau bukan? Iya, Gue ngerasa itu tentang Putau. Iya, salah satunya ya. Jadi itu emang ada beberapa interpretasi kan. Iya. Tapi ya tentang Putau. Jadi pas kan. Mencintai kamu jadi enggak doyan sama makan. Buru-buru makan. Lo nggak doyan makan dulu? Kagak. Maksudnya kita kapan kita mau makan? Saat sakau kita nggak bisa makan, muntah. Iya. Saat pedau ngapain gerak-gerak yang lain? Mendingan dokem aja. Iya. Dokem. Kok bisa segoblok itu ya? Itu emang iya. Tapi emang pada saat itu kayaknya semua orang kayaknya kena apa namanya badai drugs itu ya sebenarnya. Habis eranya si Putau, eranya sabu. Dan itu nggak akan habis-habis itu sampai akhir zaman. Akhir zaman. Nggak akan habis-habis itu Cing. Iya. Mana sabu masuknya dulu kurang ajar lagi bilang kalau mau berhenti Putau pakai sabu. Pakai sabu. Berak ternyata bohongan. Ntar kalau udah sabu, kalau kencangan susah tidur, pakai Putau. Ya sama aja, muter aja. Kacau lu Cing lu. Aduh kacau deh itu dah ya. Gitu emang. Tapi kita alhamdulillah bisa mentertawakan masa lalu. Iya betul dia. Alhamdulillah kita bisa mentertawakan masa lalu dan mudah-mudahan memang benar-benar jadi pelajaran yang untuk. Iya benar. Nggak pakai itu lagi lah. Iya kan juga sekarang juga anak-anak sekarang untuk yang mau coba-coba kayak gitu udah banyak informasi, udah banyak contoh. Kayak misalkan anak-anak kita udah ngelihat kan apa namanya contoh-contoh orang-orang yang mati, ketangkep segala macam kan dulu sekarang ini. Kalau dulu kan kita nggak ada informasi itu Cing. Benar. Iya kan? Kejadiannya ada tapi tidak terinfokan. Iya betul. Karena dulu sekarang semua informasi tinggal dapat. Sampai akhirnya gue udah ngomong ke anak gue sekarang bahwa gue dulu ex-user gitu. Gue bilang karena gue takut dia baca-baca di atau dengar dari orang gitu. Dia usia baru 13 tahun ya anak. Tapi gue udah omongin lah dari awal gitu biar dia nggak terlalu kaget. Lo ngomong ke kalau gue ngomongnya kalau kita mendeklar bahwa kita sembuh. Kita tanggal 1 Januari tahun 2000 kita declare bahwa kita sembuh. Panggil tuh infotainment tuh. Nah, terus setelah itu waktu kesini sekitar tahun 2013 kita bikin film. Selain nggak ada matinya judulnya, yang menceritakan fase kita kena drugs pada saat itu. Anak gue nonton kan, gitu. Anak gue nonton, gue biarin anak gue nonton. Sorry, tapi sebelum itu dia belum tahu informasi ini. Belum tahu. Oke. Dia tahunya dari situ. Gue tuh pas anak gue nonton, gue bilang biarin dia nonton. Pas saat nonton, terus dia nanya, narkoba apa sih, Papi? Nama gue Papi kan. Papi narkoba apa sih? Terus Papi kok mau pakai gituan? Nah itu dia. Dulu Papi nggak punya pengetahuan yang bagus pada saat itu. Akhirnya Papi kayak gitu. Narkoba itu apa? Narkoba itu racun, ya kan? Racun yang pada saat itu kayaknya enak, kita nikmati, tapi justru akhirnya dampaknya malah ngerusak. Bener. Jadi jangan coba-coba tuh, lihat kan digambarin kan bagaimana kita sakitnya pada saat kita berhenti kan, kita sakaunya seperti apa. Dia takut juga kan melihat kayak gitu kan, wah penangis segala macam. Jadi akhirnya dengan adanya film itu jadi media gue untuk komunikasi ke anak gue bahwa narkoba itu bahaya banget. Jadi jangan coba-coba. Gitu. Iya. Gue tuh punya ketakutan gini juga. Takutnya ada yang menangkap, narkoba nggak terlalu bahaya, Ivan masih bisa hidup, Abdel masih bisa hidup. Takutnya ada orang yang nangkep kayak begitu gitu ngomong-ngomong. Iya. Padahal kita ini termasuk yang sedikit dari yang selamat. Sedikit dari bener. Setuju. Kita termasuk dari segelintir orang yang selamat. Dan itu pun sebenarnya proses untuk sampai akhirnya kita untuk pengen normal yang benar-benar lurus. Ikhtiar kita sebenarnya sampai detik ini loh. Iya. Kita
Sulit memang. Iya kan? Ada yang temen gue ada yang puluhan tahun berhenti tapi pakai lagi ada. Masih pakai lagi kan? Iya. Jadi terbuka kemungkinan memang. Iya betul. Karena proses rehabilitasi itu sebenarnya kalau menurut gue seumur hidup. Benar. Seumur hidup. Jadi sampai dia selesai hidupnya. Sampai selesai hidupnya nggak pakai, itulah sembuh. Iya itulah sembuh. Jadi proses. Jadi nggak ada. Jadi bukannya pakai narkoba, terus rehabilitasi setahun 2 tahun terus kelar. Nggak ada. Lo sih. Recovery is a lifetime process. Iya, betul. Nggak pernah ada kata recovered sebelum lo mati dalam keadaan clean. Betul. Kita harus recovering terus. Betul, terus kita iya betul. Malah gini juga. Satu hal yang lebih yang bermanfaat buat gue adalah pada saat gue sharing tentang hidup gue, pada saat gue masa narkoba ke orang-orang yang ke residen. Waktu itu gue pernah sharing di BNN kan, gue cerita tentang, dan itu ternyata bermanfaat buat siapa? Buat kita. Benar. Kita cerita tentang masa lalu terus akhirnya kita cerita bagaimana kita bisa melewati dan akhirnya kita bisa sembuh dan terus survive sampai detik ini. Detik ini bukan udah sembuh, kita masih survive, kita terus berusaha. Gimana caranya survive ya? Kita berteman sama teman-teman yang positif, yang survive, yang clear, yang clean. Sharing kayak gitu juga penting buat orang-orang junkies yang lagi pengen sembuh. Kadang-kadang kita kan juga punya ketakutan, keminderan pada saat ini. Gue masih bisa hidup gak sih dengan setelah ini gitu? Iya, kalau pada saat fase-fase awal kita rehabilitasi, itu kayaknya kan gitu. Harapan hidup ke depan nggak ada kayak gitu, merasa jadi sampah ya. Iya. Itu juga butuh dorongan dari orang-orang yang pernah merasakan. Iya benar. Itu kan yang kejadian sama Slank pada saat kita clear tahun 2000, tahun 2001 kita mau rekaman album baru. Berarti kita rekaman di fase kita no drugs. Pertama kali kita rekaman no drugs. Waktu itu kita mulai teknologi udah mulai digital kan. Sebelumnya kan kita rekaman analog kan, digital. Dengan era baru, kondisi kesehatan yang baru juga, mindset yang baru, paradigma baru, kita rekaman album Virus. Dan ternyata malah meledak. Jadi anggapan bahwa kalau misalkan dengan drugs itu pasti lebih kreatif, lebih keren, akhirnya enggak juga. Kalau emang orang-orangnya emang kreatif dan orang-orangnya emang jago bikin lagu, ya memang itulah pemberian dari Tuhan. Iya. Dan akan lebih optimal kalau lo memang dalam keadaan sehat. Itu apapun dia. Dilakukan dalam keadaan sehat lebih optimal ya. Iya, betul. Itu keren album Virus. Lo di Slank tahun 97 ya? 96. Gabung ini sebagai bukan additional lagi? 96 gue gabung sebagai additional. Di album ke-6 tuh Lagi Sedih. Mau official gue gabung di tahun 97. Albumnya si Balikin. Itu, album 7. Album 7. Berarti sekarang udah masuk ke tahun 25 tahun. 5 tahun. Ya, gue masuk ke 25 tahun. Tahun gue 25. Jadi ini lo kebagi 2 ya umur lo? Separuh dari hidup gue emang ada di Slank. Ada di Slank, bener. Ada di Slank, dan 3 tahun sebelumnya gue udah di Potlot. Udah di Potlot. Jadi 28 tahun lah perkiraan gue udah di Potlot. Waktu itu di Potlot ngapain? Di Potlot ini waktu itu gue dagang asinan. Bohong lo. Gue main band di situ, Cing. Gue kira bener. Ada kacau. Abis gue denger Anang dulu dia nggak ngapa-ngapain di situ. Maksudnya di Potlot itu segala profesi ada, gue hampir percaya. Segala profesi ada, segala suku ada, segala ras ada, orang main ke situ diterima semua. Iya, betul. Tapi lo dalam rangka main band? Gue dulu punya band nih, Cing. Namanya The House of Rising Sun. Itu band yang cuman bawain cover-cover lagu lah. Itu judul lagu dong, The House of Rising Sun. Siapa itu yang nyanyi? Ada lah pokoknya. Animal apa ya? Iya. Ya pokoknya itulah.
pokoknya itu. Terus nah band kita itu waktu itu yang penyanyinya tuh Njetnya Flowers. Ada Njet, ada Boris, ada Anda Bunga, ada Ciling. Ya pokoknya performasinya itu. Nah gue ditarik nih jadi pemain bass. Nah, pada saat main nih mereka nih si House of Rising Sun yang suka nonton tuh ada Kakak, ada Bim, anak-anak foto suka nonton, suka datang. Ya di situ lah mulai interaksi. Akhirnya kita diundang ke Potlot untuk bergabung dalam komunitas di Potlot itu. Jadi ya maksudnya ya udah nongkrong lah, kali-kali lu bisa bikin lagu apa segala macam. Tapi akhirnya gue masuk di situ, band ini pecah bukan apa, karena waktu itu kan di Potlot ada banyak project selain ada Opi Andaresta dulu dia apa namanya Cuma Hayalan ya. Terus ada Imanes ya, Anak Pantai. Pada saat itu Andi Liani juga ada juga. Yeah. Cuma pada saat yang bersamaan ini barengan nih albumnya Slang album Slang Peace, Opi Cuma Hayalan sama Imanes Anak Pantai barengan nih keluar. Nah kita nih band yang House of Rising Sun kita ditarik-tarikin. Yang guanya jadi pemainnya Imanes, itu gue di challenge lah, dididik lah sama si Bongki sama Dade. Terus ada yang masuk di bandnya Opi. Jadi kita berproses di situ berproses dalam kawah Chandra di mukanya Potlot lah gitu. Akhirnya kita masing-masing jadi session player waktu itu. Gitu. Iya. Terus kalau Slang? Di Slangnya 3 tahun setelah itu gua ada di Slang. Setelah di Slangnya ada perpecahan, gua ditelepon sama Bim untuk ikutan di Slang. Udah pakau tapi tuh? Sebelum di Slang udah pakau. Anjay. Lo kok nanya pakau mulu, jangan suges sih ini. Jangan Cing, udah punya anak. Iya, jangan anak. Enggak. Enakan itu tadi asinan tadi. Iya. Asinan Bang Kicuy kalau mau makan. Bang Kicuy. Mantap, kirim juga dong. Iya. Pasti dikirim sama dia. Dia senang ya Bang Kicuy, kirim ke Green Slang. Sedap. Iya, masuk ke situ gara-gara memang Bongki sama Indra sama Pai pecah. Berarti saat itu Slang tinggal Kakak dan Bim. Kakak dan Bim. Ya. Semuanya edisional. Belum masuk ke Slang. Iya, pada saat itu gue ditelepon untuk ikutan di project Bim kan waktu itu kan. Dia bilang, latihan yuk, kita bikin lagu. Sama siapa aja? Oh, sama ada Renol pemain gitar. Iya. Ya udah kita latihan banyak tuh, waktu itu ada 25 lagu lah kita latihan. Udah gitu. Dan di tengah-tengah proses latihan itu dan rekaman itu ternyata dibilang bahwa ini adalah Slang. Gitu. Antara kaget dan campur aduk lah pokoknya perasaan gue gitu. Vokalisnya juga udah kakak? Kakak, vokalisnya kakak. Kakak. Waktu latihan itu vokalisnya kakak. Tapi belum dideklar bahwa ini kita akan bikin Slang gitu. Waktu itu sebelumnya yang gue denger ini album buat solonya kakak. Gue sempet keselentingan dengernya gitu. Ya ternyata Slang. Ketipu dong lo. Bukan ketipu, kegocek. Enggak. Ketipu membawa nikmat tapi. Iya. Sebenarnya kalau lo bermusik udah dari SMA berarti atau SMP malah? SMP gue udah main musik. Musik. Ya karena gue musik inilah familiar lah, karena bokap gue di rumah juga suka main gitar. Jadi yang ngajarin main gitar gue juga bokap. Oh, ngajarin gitar. Iya. Jadi ya familiar lah musik. Ibaratnya sehari-hari bokap gue suka main gitar, suka nyanyi masalahnya dia. Iya. Dan referensi musik gue tuh ada di referensinya dari bokap. Semuanya. Apaan dengerinnya tuh bokap lo? Oh macem-macem. Ada James Brown, ada Beatles ya? Ada Bee Gees, Rolling Stone. Bee Gees itu berarti bijinya banyak. Kalau satu biji. Yoi. Enggak dong, kalau biji kan 2 bukan.
Enggak, kalau satu tuh bukan, itu monokotil. Iya, monokotil ya. Berbiji tunggal. Iya. Jadi lu preferensinya juga nggak rock semua gitu ya? Nggak rock banget ya. Ada Elvis Presley, ada Everly Brothers gitu-gitu. Iya. He and Evie, he's my brother. So Everly, siapa tuh yang nyanyi ya? Pokoknya buat iklannya IBM tuh. Gitu. Tapi lu begitu agak gede-gedean dikit, memang rock ininya, musiknya. Dulu apa ya? Gua kecil di Tebet tuh. Di lingkungan di masa kecil gue, tetangga itu pada suka musik apa namanya, orang dulu bilangnya underground. Jadi senior gue, gue suka denger musiknya mereka inilah gitu. Ada yang lebih ini kan, ada Led Zeppelin, Deep Purple, terus ya Led Zeppelin, Deep Purple sih. Terus pada saat itu juga gue udah kenal sama The Police, Queen, terus banyak sih. Gue justru referensi itu dapetnya dari lingkungan bermain gue di Tebet itu. Di Tebet. Lo Betawi, Van? Gue bukan Betawi. Cuman gue ngomongnya kayak orang Betawi. Betawi ya. Karena di Tebet itu kali ya. Mungkin ya. Karena Tebet itu. Lo orang Betawi? Bukan, tapi gue juga gede di lingkungan Betawi. Sama berarti kita ya. Iya. Sama-sama Pakau lagi. Balik lagi. Kacau. Lo Pak yang kacau menurut gue lo berani pergi sendiri, Pan. Gue udah nggak berani. Pergi sendiri maksudnya gimana? Ini kayak lo sekarang kan sendiri nih, nyetir sendiri ke sini. Gue tuh udah nggak berani. Oh gitu. Selalu ada yang nemenin, kalau nggak belok, Pan, takutnya. Tapi kan cara orang beda-beda ya. Iya. Gue ngukur kemampuan gue, kayaknya gue kalau dilepas sendiri akan mungkin belok dah gitu. Tapi memang pada saat-saat awal itu kita perlu ditemenin gitu ya. Untuk ada buddy ya yang nemenin kita. Ya. Tapi gue juga pengennya sih gitu juga sih. Cuman nggak ada yang nemenin gue. Masa ya. Tapi itu penting loh. Apalagi untuk orang-orang yang baru baru rehab, untuk ditemenin buddy itu. Iya, penting banget. Kita dulu kayak teman-teman kayak Bim, kakak, 2 tahun ditemenin orang, ditempel terus kemana-mana. Iya. Kagak pegang dompet, kagak pegang handphone. 2 tahun. 2 tahun, beneran itu. Itu rockstar loh. Hah? Rockstar harus mau digituin. Harus mau. Ya demi demi supaya keluar dari masa itu kan, waduh berat emang sih. Iya. Karena kita bisa keluar aja tuh, waduh. Itu juga nggak kebayang sih pada saat itu emang kita bisa keluar. Iya. Karena dulu gue gini, gue ngeliat Bim aja nih. Wah, Bim. Parah banget tuh dia. Gitu. Kak gue juga gitu, gue ngeliat kakak, wah kakak parah nih. Susah nih mereka nih bisa sembuh nih. Udah tuh kan. Bim ngeliat gue, gitu juga. Parah Ipannya. Ipan parah, hancur banget. Parah nih, gimana caranya dia bisa sembuh ya. Gitu, kita satu sama lain ngeliatnya kita begitu. Iya. Tapi alhamdulillah malah ya Allah mudahkan kita untuk bisa. Padahal sejujur-jujurnya pada saat kita aktif itu keinginan sembuh juga ada kan. Oh iya. Nih pada saat kita tarik gitu kan, pikir kan kita kapan gua kelar nih. Iya. Kapan tapi kelar? Sakau cari. Iya. Kita nggak berdaya. Iya berdaya. Iya. Tapi niat kita ada. Ada. Sih, kan? Bener loh. Begitu tarik udah dapet normalnya, yang kepikiran, aduh mau sampai kapan kayak begini. Iya. Terus lo akhirnya kenapa bisa berhenti? Karena habis sudah nggak ada apa-apa lagi. Hidup gue udah uang nggak ada, keluarga berantakan, segala macam. Maksudnya kalau gue mau terus udah berumah tangga waktu itu? Waktu itu udah berumah tangga, sampai cerai. Udah berumah tangga sampai cerai? Sampai cerai. Oke. Sampai cerai. Jadi gue anak ada waktu itu? Anak ada. Jadi saat berumah tangga pun gue masih aktif pakai gitu. Oke. Sampai akhirnya udah berantakan semua ya. Sampai gue pikir
Kalau gue nggak berhenti sekarang, mati lah udah gue. Karena itu udah rehab keberapa gitu. Udah rehab keberapa kali ya? Ya tinggal tunggu mati atau ketangkap polisi gitu. Matinya alhamdulillah lewat enggak? Belum. Ya, pasti karena pasti. Iya pasti. Ya. Ketangkap polisi enggak? Enggak, jangan sampai. Sembuhnya alhamdulillah. Insya Allah sama-sama ya. Kita justru yang kayak gini nih, Abdel nguatin gua, kita juga saling nguatin. Tapi jangan terlalu lama juga katanya ketemu. Akhirnya ngomongin melulu ya? Iya, karena katanya gini kalau orang ya, orang takut, ketemu orang takut. Iya. Jalan berdua nih, jadi berani lewat kuburan. Oh gitu. Tapi ex-jangkis ketemu ex-jangkis. Ketemu berdua lama, pakai katanya. Kalau kelamaan, kalau nggak ada orang. Kalau nggak ada orang. Kalau berdua doang. Iya. Makanya lo butuh untuk ditemenin orang-orang terus. Iya. Kan termasuk gue apa ya namanya? Yang penting kalau kata gue sih ya, menurut gue itu adalah kemampuan kita untuk mengakui apa kelemahan kita. Iya. Gue lemah tuh kalau lagi sendiri, ya udah harus di ini. Ya. Lo kalau ke pom bensin aja dengar bau bensinnya, gue suges. Karena gue pakai di suka di pom bensin. Wah, itu kan ngehe. Oh iya. Gue yakin lu pasti ada yang bikin lo suges nih gitu. Iya. Oke, kita alihkan. Ini lagi. Oke, kita alihkan pembicaraan ini sekarang mengenai kalau musik baliknya ke situ lagi nanti. Kalau musik ke situ lagi, ya. Oh, ngomongin musik tapi jangan ke situ deh. Ya. Oh ya, oke, bisa nggak ya? Bisa. Kita ngomongin musik lagi situ ya. Masuk ke slang. Dua doang yang lama nih. Ya, kakak Bim. Kakak Bim. Ya. Ada lo, ada Abdi, ada Rido. Ya. Semuanya membawa warna baru nggak di slang kalau menurut lo? Oh iya, pastilah. Rido kan dengan dia kan lulusan GIT kan Amerika kan. Di Amerika dia. Dia. Dengan gaya musik yang LA, Los Angeles gitu kan, masuk ke slang, ya dia bawa warna tersendiri ke slang. Abdi juga yang dengan gaya rock and roll, Rolling Stones seperti itu, membawa warna sendiri gitu juga. Jadi kalau dibilang musik slang yang sekarang ini dibandingin sama musik slang yang awal di album 1 sampai 5, ada yang hilang, tapi ada yang baru. Warna karena ya itu kita masing-masing orangnya baru, experience otaknya juga beda, semuanya pasti akan membawa satu hal yang baru, warna yang baru. Dan itu lucu sebenarnya. Sebenarnya pada saat itu yang waktu pas Renault keluar, yang kita butuhin adalah pemain gitar cuma satu. Gitu. Yang kita butuh cuma satu gitaris. Gue bawa Abdi, terus ada si Lulu bawa si Rido. Janjian, latihan, dibedain jadwalnya. Yang ini datangnya kecepatan, yang ini datangnya telat. Ketemu. Gak enak kalau mau satu-satu. Iya. Ya udah sekalian deh. Sekalian deh. Asik dua-duanya nih. Udah tuh. Si Bim juga cerita, nanya ke gue, lu pada asik-asik tuh gimana? Sikat dua-duanya aja masuk. Gue bilang ya udah akhirnya jadi dua. Gitu. Menghilangkan keyboard. Dan dua gitar jadi satu bentuk warna musik slang yang baru. Baru. Gitu. Dan seru. Malah Rido pada satu saat, kalau misalkan emang di komposisi pada saat live kita butuh suara piano, dia bisa tuh gitarnya pakai MIDI, main gitar tapi suaranya piano. Jadi pada saat itu lucu juga gitu, dia main gitar suara piano. Oke. Jadi satu hal yang baru. Gitu. Iya. Memperkaya malah memperkaya. Itu lagu apa yang pakai? Kalau ini Ku Tak Bisa? Belum, kan waktu itu belum ada kayak lagu Maafkan. Kan Maafkan ada piano tuh. Jadi maininnya di gitar tapi soundnya pakai suara piano, pakai MIDI waktu itu. Bisa juga tuh gitar dimainin tuh
pakai suling, suara suling bisa Suara suling. juga. Tapi nggak ada yang Bukan bisa. suling oma ya. Bukan, iya dong, bukan dong. Iya. Hembusannya nggak beda. Hembusan. Tapi nggak ada yang bisa niruin suara gitar. Gitar harus keluar dari gitar. Iya. Kita mau pakai MIDI kayak gitar tetap nggak ada soul-nya kalau di treng-treng gitu. Oh iya. Tapi bisa juga gitar main gitar tapi suara drum. Waduh. Buat sticknya ya. Bisa pakai MIDI sekarang. Apa namanya sekarang udah teknologi bisa kita buat apa. Tapi lo update teknologi nggak sih? Lumayan. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Apalagi sekarang era musik digital ya kita harus ikut lah. Tambah lagi ke sekarang sini masa pandemi ini kan. Kita bikin album terakhir, album judulnya Vaksin itu. Kita nggak ketemu sama sekali, Cing. Sama sekali kita nggak ketemu. Jadi kita minum dulu, lo udah diambil. Nggak diminum-minum. Jadi kayak aku juga minum dah. Jadi kita nggak ketemu sama sekali. Benar-benar di rumah aja? Di rumah. Kirim-kiriman data. Ya udah kita take masing-masing. Yang tadinya sama sekali gue udah lama nih gue nggak main DAW, digital audio workstation. Ya udah lama nggak main itu. Akhirnya main lagi. Mau nggak mau. Jadi itu satu album semuanya main sendiri-sendiri? Iya, main sendiri-sendiri. Nggak pernah ada barangnya? Nggak ada. Ya barangnya yang di Metro. Itu. Iya, jadi kita semuanya udah ada. Waktu itu yang kompos Bim udah bikin semua kerangkanya, lirik udah jadi, intonasinya udah jadi. Ya udah tinggal dikirim. Orang yang dikirim pertama kali adalah gua gitu. Setelah drum sama guide notasi, guide vokal, udah gua lihat gini. Cuman gua bilang, gua telepon Mas, bisa nggak yang ini gua rubah ya, gini, oke nggak gini? Ya udah nggak apa-apa dirubah, ya udah gua rubah, gua kirim jadi. Langsung habis itu ke kakak, ke Abdi, ke Rido, ke Abdi, baru ke kakak terakhir. Isi vokal. Berapa lama itu proses? Ada sekitar 4 bulanan ya. 4 bulanan. Makan waktu juga sih memang. Lumayan. Lebih lama daripada kalau konvensional ya? Kalau konvensional tergantung sih ya. Kalau bikin album itu kadang ada yang cepet, ada yang bisa setengah tahun, bisa 6 bulan. Tapi kita pernah bikin album paling cepet itu 2 minggu. 2 minggu jadi? 2 minggu. Album yang mana? Album yang Anthem of the Broken Heart. Itu yang kita bikin di Amerika waktu itu. Konsepnya kita udah siapin. Oh gitu. Konsepnya kita udah siapin. Masuk ke studio, di sana kan kebetulan kita hire produser kan. Si Blue Saraceno pemain gitar kan. Iya. Terus dia pilihin lagu-lagunya. Oh, lagunya ini. Udah latihan. Latihan, habis itu udah selesai langsung cebur. Bikin musik dasar, masuk drumnya ambil, terus kemudian take gitar, take bass, take vokal. Gitu. Jadi 2 minggu. 2 minggu. Tapi ininya feel-nya dapat gak sih kalau yang di rumah yang masing-masing? Lo ngerasanya? Ya harus dapat ya. Kalau dibilang dapat apa enggak, harus dapat ya. Maksud gua gini, apalagi kalau sekarang kan rekaman teknologi yang sekarang kan rekaman ada yang bener-bener pure live recording barengan. Ya, barengan ya. Ada yang live recording tapi waktu pas live itu yang diambil drumnya doang. Ya. Baru kemudian bassnya isi lagi. Nah, yang kita lebih sering live tapi ya itu drumnya drum diambil. Habis itu gua perbaiki ininya bassline-nya. Mungkin pada saat waktu pas gue main pada saat live itu ada yang kurang bassline-nya atau ada yang lebih. Iya. Atau pokoknya gue analisa, gue analisa oke. Gue benerin, udah masuk ke berikutnya ke gitar. Jadi ya hampir sama sebenarnya. Hampir sama ya. Hampir sama. Cuma kehilangan yang depan doang ya. Iya, cuma kehilangan kebersamaan pada saat pekerjaan aja. Gitu, itunya aja. Tapi prosesnya hampir sama.
Prosesnya hampir sama. Cuman kalau kan kadang-kadang kalau misalkan gue ngisi, kalau masa-masa normal ya, ada kakak, Van, bassnya coba digini deh, bisa nggak? Ini. Nah, gue kadang-kadang suka gue terima tuh ide-ide kayak gitu, masukan gitu gue terima. Ada momen-momen kayak gitu, cuman pada saat yang album Vaksin itu momen itu nggak ada. Jadi semuanya harus gue cerna, gue harus ini sendiri. Iya, kehilangan kebersamaan. Kehilangan kebersamaan pada saat proses pengerjaan. Iya. Nah, buat sama personil Slank ini lo berteman gak sih, Pak? Artinya bukan sekedar partner di band gitu. Secara personal juga ada kedekatan. Tepatnya sih bukan berteman, malah kita bersaudara. Keluarga ya? Udah kayak keluarga. Jadi kalau gini deh, kayak lo sama sama sepupu segala macam, kan juga kadang-kadang nggak terlalu sering berhubungan juga kan? Benar. Ya kan? Tapi pada saat kita ngobrol, omongan kita udah deket banget kan? Udah ya kayak gitulah, kayak gitu. Kayak gue sama Bim Bim juga nggak yang setiap hari ketemu atau setiap hari WA-an atau enggak. Tapi pada saat emang gue sampaikan sesuatu di grup gitu, mereka udah tahu apa maksudnya dan bagaimana ini follow up misalkan tentang kerjaan dan segala macam. Jadi dan itu bukan hanya kerjaan aja sih, untuk hal-hal yang lainnya, hal-hal yang lain gitu. Jadi udah keluarga banget sih. Keluarga banget ya. Keluarga banget. Ya lo udah menghabiskan setengah dari lebih dari setengah umur lo ada di situ, ada di Slank ya. Iya. Dan itu udah sangat mewarnai hidup gua. Iya. Bahkan lebih dulu melekat. Lebih dulu ada di situ dibanding sama keluarga yang sekarang. Bener. Iya. Bener. Dan itu gua juga ketemu kita masing-masing ketemu pasangan kita juga karena Slank juga. Semua? Hampir ya. Hampir semua gitu. Maksudnya mereka ngelihat juga bahwa pribadinya seperti ini. Tapi kan profesi kan melekat pada saat itu. Benar, ya. Ya kan? Iya. Termasuk lo makanya jadi Backstreet. Nah, Backstreet Boys waktu itu kita. Iya. Backstreet Boy band jadi BSB. Iya. Beda-beda nggak sih pribadi? Maksudnya selain musiknya sama, tapi kalau di kehidupan sehari-hari itu Slank berbeda memang warna kehidupannya. Sebenarnya kita berkelompok bermusik dengan latar belakang musik yang beda-beda loh. Oke. Gitu. Memang akhirnya jadinya musiknya seperti Slank. Iya. Tapi kita sendiri punya taste musik yang beda-beda. So, Rido dengan rocknya, Bim Bim dengan rock and rollnya, Kakak misalkan dengan reggae-nya, beda-beda. Musiknya udah beda. Secara musikal udah beda gitu. Emang nggak seleranya nggak sama semua, tapi pasti ada benang merah yang sama. Misalkan sama-sama kita suka Beatles, sama-sama kita suka Rolling Stones. Rolling Stones suka. Itu salah satu. Gue suka Rolling Stones, tapi gue nggak tahu Rolling Stones suka nggak sama gue. Iya. Kadang-kadang kalau kita cinta mati, kita nggak perlu juga dicintai sama orang itu. Iya, nggak boleh. Iya. Cukup aja terus ada posternya. Nah itu, ini band-band yang mempengaruhi, yang ngantarkan gue ke kedewasaan. Oke. Gitu. Awal-awal gue dengernya Rolling Stones dulu dibanding Beatles waktu gue SMP. Oh, Rolling Stone dulu malah ya? Karena ada kayaknya tuh kalau Beatles tuh agak kurang cemen ya, agak cemen. Kurang jantan lah. Kurang jantan. Zaman-zaman tahun 83. Oke, iya. Gitu. Oh, kalau Stones dulu ya? Stones dulu. Oke. Iya. Masuk ke Queen. Oke, masuk ke Queen. Masuk ke Queen sekitar tahun-tahun 80 akhir. 80 akhir ya. Baru Metallica gue seneng pas dia di Black Album. Oh, Black Album ya. Karena menurut gue dia lebih ngepop di situ dibanding yang lain-lain yang sebelumnya. Jadi bisa keterima sama. Ya, Enter Sandman, Set Batru yang gitu-gitu tuh. Set Batru. Bisa keterima dibanding sama Master of Puppets-nya gue nggak. Iya. Nggak keterima dulu. Oh, nggak keterima ya? Lo nggak keterima karena name-nya apa? kecil. Name-nya kecil ya? Name-nya kecil kan dulu kan zamannya pakai name ke sekolah. Gue pertama tahu pelagu Rolling Stones itu Wild Horses.
Wes ada kuda putih. Yoi. Kuda liar. Kuda liar dong. Susu kuda liar enak loh. Iya. Iya kan? Tapi susu kuda liar gimana nangkepnya ya? Kan dia liar. Iya. Sebenarnya waktu pas dia udah dapet tuh susunya, mungkinnya udah kena sepak. Iya. Udah nggak liar lagi sebenarnya. Ya berarti ya kita hidup di angkatan yang sama ya. Ya band-band ini yang memang mempengaruhi hidup kita ya. Iya. Kalau Rolling Stone pengen nonton Acid Speed, Cikini Stone Complex. Iya. Kalau Beatles Barata iya kan? gitu. Queen solid ya. Solid 80. Solid 80. Iya. Si Metallica Rocks. Iya, gitu. Jadi hampir sama sebenarnya. Iya. Referensi musiknya. Iya. Kita eranya hampir sama lah. Dan ya seperti yang lo bilang, informasi kurang beragam, jadi yang masuk ya itu aja. Itu aja. Mau dapat dari mana lagi, kan denger di radio. Iya. Gitu, ya. Tapi gue nggak bisa main bass. Salah satu cita-cita hidup gue yang tidak kesampaian adalah menjadi musisi. Tapi lo emang pengen jadi musisi? Terbentur skill. Tapi apa yang lo lakukan untuk sampai lo kan, gue pengen jadi musisi. Lo pernah melakukan apa waktu itu? Belajar gitar dengan belajar gitar. Iya. Ya nggak bisa. Lo suka waktu itu belajar gitar? Suka. Sampai gue tahu teknik-tekniknya, tapping, bending. Gue kayaknya tahu deh istilah-istilah itu, tapi gue nggak mampu melakukannya gitu. Gue tahu kenapa nggak bisa. Gue tahu. Kenapa? Lo kan suka kan main gitar kan, seneng kan. Tapi lo kenapa lo nggak bisa, nggak menguasai gitu? Karena gitarnya nggak suka sama lo. Nah itu yang gue nggak tanya. Itu yang gue nggak tanya. Lo mesti tanya, lo suka sama gue gitu. Lo tanya sama bass. Gue suka pakai bahasa telepati. Tapi kan biasanya siapapun musisi ya, gue dengar berawal dari main gitar di tongkrongan. Iya. Betul. Termasuk lo main gitar juga? Iya, juga. Gue juga main gitar. Gue pemain gitar tadinya. Awalnya gue justru main gitar. Awalnya main gitar. Kenapa masuk jadi ke bass? Dulu gue punya band. Malah dulu gue SMA punya band. Gue malah nyanyi dulu. Anjay. Gue nyanyi lagu Rush, lagunya Kiss. Gue nyanyi. Terus pada satu saat latihan, terus gue ngeliat pemain bassnya, wah nggak gitu dalam hati gue nih mainnya. Gue bilang, bro, mainnya nggak gitu tuh, coba deh, ini kayak gini nih mainnya, jadi gue ngajarin. Akhirnya besok-besok jadi gue main bass. Padahal kan dulu lebih bergengsi vokalis. Iya. Cuman waktu itu gue waktu pas teriak suka gitu mulu, akhirnya jadi pemain bass aja deh. melejit. Bukan karena bisa main bass tapi nggak bisa jadi vokalis. Iya. Ya terbatas lah, bisa tapi terbatas. Terbatas lah. Ya gitu ya. Iya. Berarti ini juga loh. Kiss gue tahu lagunya satu doang tuh. Bad yang pakai ini. Oh yang Bad. Gue dulu apa ya? Lagu Heaven's on Fire. Ya, Heaven's on Fire. Wah keren banget berarti dulu lo ya. Gue ngeliatin orang-orangnya zaman itu, maksud gue. Pada saat zaman itu gue kecil, gue ngeliatin orang yang bisa main band itu. Oh, gila ini jalan harus bisa nih gue kayaknya. Nggak bisa gue. Dulu cita-citanya bisa main musik kan buat ngegait cewek tuh. Iya kan? Gitar sama teman-teman SMP kan. Iya. Terus kemana dia cewek? Iya, kayaknya oke aja gitu kalau bisa main gitar. Tapi lo otodidak atau memang sekolah? Enggak. Otodidak gue. Berarti memang ini otodidak main belajar sama teman, terus dengerin lagu, ngulik dulu pakai kaset kan. Dulu bahkan vokalis aja ngulik ya. Karena dia harus dengerin kata-katanya. Kata-katanya banyak yang salah, bahasa Inggris. Pleased to meet you, by the boom my name. Wah salah, by the boom my name. By the boom my name. Begitu udah ada lirik kita baru tahu, anjir gue dulu salah ya. Dulu kan belum ada lirik ya, dengerin dulu tulis.
Apalagi kalau udah cepet-cepet tuh, aduh ya lah. Pas tahu sekarang lirik di mana aja. Jadi banyak tuh yang gue rasa dulu gue bisa nyanyiin, pas gue baca, anjing Honky Tonk Woman aja gue salah semua kayaknya dah. I met her, gue bilang I met her gitu. I met her. Padahal I met her ya. Dulu gue I met her, pas sekarang I met her ternyata. Ternyata bang ya. Ngopi dulu dah. Ya. Silakan lo. Ngerokok aja. Iya. Metro masih jalan seminggu sekali. Metro masih. Programnya itu ada vaksin untuk Indonesia. Iya, vaksin untuk Indonesia. FUI. Iya, FUI. Itu apa namanya? Ini lain dari slang loh. Maksudnya semua personil slang harus punya kemampuan public speaking jadinya. Iya, di situ. Mau nggak mau. Itu siapa konsep yang bikinnya begitu? Itu kita custom sendiri sih. Jadi sebenarnya gue juga pengen lurusin nih, mumpung di sini. Iya. Banyak orang menilai program kita tuh vaksin untuk Indonesia itu adalah programnya pemerintah. Oke. Yang kita diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyampaikan dan menyebarluaskan sosialisasi vaksin. Ternyata bukan. Bukan. Itu murni punya kita sendiri, programnya kita. Karena apa? Kita punya album terakhir judulnya Vaksin. Judulnya Vaksin. Nah, mimpinya waktu itu pada saat pandemi kita pengen tur keliling Indonesia, tapi secara virtual. Itu ide konsep awalnya gitu. Terus kita bikin proposal, kita kemas sedemikian rupa, kita sampaikan ke Metro. Bilang, wah ini bagus, ini untuk memberikan apa namanya, sama-sama memberikan informasi bahwa tentang COVID ini seperti apa sih, tentang ini. Jadi kita di situ belajar, memberikan informasi, jadi semua biar orang-orang juga sama-sama tercerahkan, termasuk kita juga gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus, tetap berjalan gitu. Dan jadi satu hal yang baru lagi, selain kita main musik, justru kita membawakan ada acara ini. Kocak-kocak banget, gue kan pernah ikut sekali. Seru nih. Iya, kapan lagi dong, Cing? Ayo mau dong, kan gue di calling. Tergantung kalau lo yang bilang ke Metro tuh Abdel aja, masa nggak di calling? Iya, ntar gue bilangin deh. Bilangin lah. Ntar gue bilangin dah. Iya. Rutin lah setiap minggu sekali lah ya. Nggak usah setiap minggu sekali. 2 kali juga gue mau. Tapi kocak lo, akhirnya sebuah saling harus ngomong dan harus nanya. Iya. Lo kan biasa ditanya ya? Iya kan? Itu kemarin kan kita saking wah ada Abdel nih, wah seru banget kan ngobrol sampai dari Pan tuh itu tuh lo mesti ngomong. Terus ada di prompter kan, ini kan gue lepas konsentrasi ke sana kok ngobrol. Jadi kocak ya, ini ya. Semua orang harus bisa ngomong di situ. Iya, itu seru sih, menurut gue itu seru. Dan program vaksin untuk Indonesia menurut gue tuh itu nantinya akan jadi cerita pada satu saat kita nanti. Insya Allah kita normal lagi, manggung lagi, bahwa kita punya cerita tuh bahwa pada saat itu, pada saat pandemi kita gak ada panggung, kita bikin konsep pertunjukan di TV membawakan program namanya Vaksin untuk Indonesia. Gitu. Dan kalau gue lihat sih itu keren sih, itu keren banget. Iya. Udah pernah bikin album Virus. Ya. Dan dinetralkan dengan album Vaksin. Iya. Ya, nutup pas itu ya dia. Jadi ada tanggung jawabnya lah. Lo nggak cuman nggak disebarin virusnya doang, tapi kasih vaksinnya juga. Ya, Itulah benang merah dari. Tapi yang lain juga open aja sama ide yang kayak gitu, terbuka dengan ide yang kayak begitu. Iya dong. Iya. Atau ada penolakan di awal-awalnya. Enggak. Kan jadi apa tugas lo itu sebagai seorang musisi jadi bertambah. Iya, ya apa namanya? Sekarang gini, Cing. Di era sekarang ini pandemi, kita nggak bisa cuman bergantung sama hal yang kita sudah biasa kita lakukan dan nyaman di situ. Kita nggak bisa. Mau nggak mau, kita harus coba keluar dari zona nyamannya kita. Yeah. Pada saat emang kita tuntutan dari konsep bahwa kita emang harus membawakan acara ini sebagai host gitu bersama gitu, sikat. Ya
canggung, kaku, ya pastilah. Semuanya juga pasti dilakukan dengan awalnya pasti ada canggung, ada kaku segala macam. Gitu. Tapi pada saat udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya udah mulai relax, udah mulai kayak gitu. Ya kayak gua aja di bulan apa ya, sekitar bulan September kalau nggak salah. Gua jadi host acara musik di TV One. One Fest ya. Itu satu hal yang nggak pernah gue bayangin, tapi gue di konsep itu menuntut untuk gue ikutan menjadi host. Ya gue bilang sikat, Bismillah gitu. Dan ternyata bisa. Apa sih yang nggak bisa kalau nggak kita nggak coba? Kita harus coba. Kita mesti keluar dari hal-hal kayak gitu. Zaman udah berubah masalahnya ya, Van. Iya dong. Kita harus ikut perubahan atau? Harus dong. Kita harus mengikuti zaman. Kalau kita nggak bisa mengikuti zaman, kita akan tertelan zaman pastinya. Iya kan? Kayak Abdel udah hebat sama timnya bikin podcast gini. Gue juga ikutan juga deh. Bukan gue ikut-ikutan, tapi ini kesempatan atau gue menantang diri gue untuk berbuat dari yang biasanya gue ada di sini, gue harus coba berani keluar. Tapi apa fungsinya? Kayak gue bikin kayak YouTube channel gue kan, gue punya program yang namanya Slankerpreneur. Ya. Mungkin orang-orang juga, teman-teman juga pada bertanya apa sih tentang Slankerpreneur itu? Ya. Itu berawal dari satu keresahan gue sih, Cing. Ya. Keresahan gue terhadap si Slankers ini. Ya. Pernah satu saat gue lagi jalan lewat Gang Potlot, kan dulu tuh banyak tuh di depan Jalan Potlot di seberang orang-orang slankers dari mana, dari luar kota, ngumpul banyak banget, ada puluhan orang. Yeah. Terus gue jalan kan, gue pas lagi macet terus gue lihat, waduh, gue punya keresahan apa? Ini tanggung jawab gue nih. Dia ada di situ. Ini gara-gara ada band yang namanya Slang. Sementara gue di situ menjadi salah satu bagian dari Slang. Terus gue punya pemikiran, ini mesti ada satu kegiatan pembanding. Yeah. Pembanding maksudnya slang, gitu kan. Slang ya musik gitu kan. Tapi memang kan selalu kalau misalkan musik tidak dimasukin sesuatu yang bermanfaat, akan jadi musik biasa aja. Yeah. Tapi pada saat ada sesuatu yang bermanfaat dimasukkan ke dalam musik itu, seperti yang slang selalu bikin, itu akan jadi satu hal yang berbeda, akan jadi satu hal yang powerful, ya kan? Nah, itu yang selalu kita lakukan. Tapi sepertinya kalau menurut gua, mesti ada pengejawantahan yang sifatnya movement untuk gerakan yang membawa si Slankers ini punya wajah yang lain. Yeah. Maksudnya ada wajah ini cuman nggak diangkat. Nah, gue pengen angkat nih. Siapa Slankers yang mana nih yang gue mau angkat? Yeah. Slankers yang mau coba, yang bukan mau coba, yang sudah berjalan menggeluti dunia entrepreneurship, dunia wirausaha. Yeah. Makanya gue pengen angkat nih mereka nih. Gue pengen angkat mereka. Untuk apa? Cing, di tengah pandemi ini kan semua orang pada susah. Ya kan? Sekarang gimana caranya setidaknya dengan adanya gua podcast sama mereka itu mempromosikan mereka, dan si Slankers yang lain juga bisa ngelihat bahwa Slang juga lagi memerhatikan mereka yang mau berwirausaha, gitu. Sementara ini memang yang gue lakuin sih cuman memprofiling mereka, diangkat ke permukaan gitu. Mimpinya sih, gue pengennya mereka nih bisa kita fasilitasin. Contohnya gitu, kita bisa kerjasama misalkan sama badan lembaga pendidikan yang bisa mengedukasi mereka, melengkapi ilmu wirausahanya mereka, atau bisa memfasilitasi mereka untuk kayak misalkan fasilitas pinjaman. Pengennya arahnya ke sana. Arahnya ke sana gitu. Tapi sementara ini gua angkat dulu deh.
ke permukaan, gue promoin mereka siapa namanya, adanya di mana, atau nomor teleponnya berapa. Iya. Itu untuk pengenalan ke untuk dunia pengenalan ya. ke dunia, dunia. Iya. Jadi dan gini kan pada satu saat slang ada pertunjukan slang gitu. Gue ngebayangin sih satu saat gue manggung dengan panggung yang hebat, yang keren, wah, misalkan kayak se-U2 seperti itu, gitu kayak gitu. Tentunya kan kalau udah kayak begitu, tiket nggak bisa 20.000 dong, Cing. Iya. Iya kan? Pada saat kita publish bahwa tiketnya harganya 750.000, Slankers happy aja, wah oke kok. Karena apa? Mereka punya uang, karena apa? Mereka berusaha. Jadi mereka adalah orang-orang yang, yaitu Mars Slankers itu kan kalau kita lihat liriknya kan sebenarnya kita ngajakin mereka untuk bekerja keras, survive. Lo jangan jadi anak males, jangan jadi anak cemen. Lo jangan di tengah pandemi ini jangan kebanyakan ngeluh. Lo ayo gerak, ayo kayak gitu kan sebenarnya. Kita pengennya si Slankers ini emang jadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat. Dan menurut gua kenapa itu harus kejadian? Karena itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab slang. Tanggung jawab slang. Gue yakin, ya jangan sampai, maksudnya gini. Pada satu saat nanti kita udah nggak ada semua, nanti di akhirat kelak kan kita akan ditanya, lo ini gimana lo? Biasanya itu tanggung jawab kita, Cing. Iya benar. Tanggung jawab kita itu. Karena sedikit banyak slang mempengaruhi jalan hidup orang lain. Betul. Maksudnya itu sih mimpinya. Tapi ini lo sampein nggak ke anak-anak slang yang lain? Gue sampein. Tapi memang untuk dijadikan sesuatu apa itu jadi bentuknya memang nggak simpel. Nggak simpel ya pasti. Nggak simpel. Tapi kan semua gerakan berawal dari ide. Iya. Iya. Makanya waktu pas akhirnya gue pikir, wah ini YouTube ini akhirnya jadi salah satu media. Cara untuk menyampaikan gerakan ini sih sebenarnya. Gitu. Memang Slankers ini masih belum aware tentang slankerpreneur. Banyak yang orang-orang maksudnya apa sih dengan slankerpreneur? Maksudnya lu usaha. Ya udah, mana usaha lo? Ya lu cerita sama gue pengen tahu kisahnya lu. Perjuangannya, jatuh bangunnya, justru proses itu yang gue pengen denger dari mereka supaya mereka bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu loh. Iya. Karena nggak semua, karena kan Pak, gue yakin dari 100 orang paling nggak sampai 10 orang yang emang jadi wirausahawan. Itu kan pastinya kan. Iya. Itu sih menurut gue sih. Kemarin itu gue nonton yang pengusaha sablon. Ya. Sablon. Siapa namanya ya? Kalau wawancaranya sampai dikasih lihat mesin-mesinnya segala macam tuh. Oh si Wandi ya? Wandi. Ya. Dia itu memang slanker. Ya. Dan dia mengerjakan merchandise slang nggak sih? Nggak. Dia ngerjain pesanan-pesanan dari pemerintahan, dari perusahaan-perusahaan, cetakan-cetakan gitu dia kerjain. Iya. Nah kalau misalkan merchandise-nya dari slang ini, nah gini Cing, awalnya kita dari awal sekali itu untuk merchandise kita bebasin semua orang Slankers mau mencetak, mau produksi, silakan. Buat apa? Buat mereka menghidupi si Slankers fans club-nya. Iya. Kita kan fans club ini kan ada sekitar ada ratusan fans club, Slankers fans club di seluruh Indonesia. Nah dengan itu kita bebasin. Nah tapi sekitar puluhan tahun kemudian kita pengen mereka bukan ditertibkan tapi diatur. Diatur dalam arti apa? Kalau mereka masih mau memproduksi merchandise slang, ayo kita berbisnis. Bisnis sama slang. Contohnya misal apa? Ya udah, lo beli license-nya kita. Ya udah, desainnya seperti ini ya, sini ini. Ya udah, lo jualan merchandise slang 15% misalkan contoh. 15% lo
kasih untuk license atau royaltinya ke Slang. Iya, iya. Tapi labelnya segala macam official. Official. Ada standarisasi. Ada standarisasi. Bentuknya seperti apa, Iya. warnanya seperti apa. Betul, Dan betul. nyampe ke fans juga lebih orisinil. Itu sebenarnya untuk pendidikan ke teman-teman slankers dalam berbisnis kan, karena kan dalam bisnis ada etikanya. Ada etikanya, ya. Karena kalau udah masuk ke rights, Iya. rights itu kan berarti ada masalah hukum di Iya, situ. iya, iya. Hak Itu sih. cipta ya segala Hak macam. cipta ya. segala macam. Tapi itu udah jalan. Udah jalan. Tapi belum ada slankers yang ambil license buat merchandise, belum ada. Jadi sementara ini untuk license official merchandise masih Slang sendiri yang pegang. Iya, karena dulu juga budayanya masih bebas. Iya. Ini sekarang ada peralihan gitu ya. Jadi memang harus, kalau di stopin juga nggak boleh, ngelarang slankers agak. Tapi mereka udah tahu. Oh, udah tahu. Mereka udah tahu. Jadi mereka akhirnya ngerapihin diri mereka sendiri masing-masing. Gitu. Iya. Kalau misalnya itu berjalan, berarti segala macam desain, bentuknya seperti apa, Iya. itu bisa seragam ya. Iya, kita Bisa. tentuin. Jadi udah ada standarnya. Ada standarnya lah. Ada standarnya. Iya. Kayak Hard Rock inilah, lo mau bikin di kota mana juga Bisa aja. bisa aja. Bisa aja. Tapi kan dia mesti bayar ke Hard Hard Rocknya. Iya. Kayak model-model gini lah. Iya, kayak begitu. Tapi kualitasnya sama. Lo mau beli di Jakarta, lo mau beli di Berlin, lo mau beli di Moskow, mau beli di San Francisco, Iya. ya sama kayak begini. Kenapa mereka punya mutunya? Karena punya standarnya ini. Nah, itu yang mau Slang lakukan. Iya, itu yang kita mau lakukan sebenarnya. Ah. Bukan mau lakukan, sudah kita lakukan. Sudah kita dilakukan. Iya. Cuman belum tersosialisasi ke semua. Sudah tersosialisasikan sih. Ah. Dan mereka sih mengerti hal itu gitu. Iya. Lebih profesional aja. Iya, jadi yang tadinya, jadi udah mulai, mereka udah ngerti kok, mereka udah tertib kok, udah bagus. Udah jalan ya. Udah jalan. Cuman kebetulan sekarang pandemi aja. Iya, pandemi aja. Orang mikir-mikir juga mau beli kaos, lebih baik buat beli makan. Itu dia sekarang. Gini hari ya. Iya, gini hari. Iya, bener. Belum ada kepikiran beli merchandise lah. Mendingan Iya. kita beli makan dulu aja. Bener. Kayak kita juga, ya nggak usah slankers, kita juga mikir-mikir juga. Iya. Ya kan, apalagi pas kemarin 1 bulan nganggur. Iya. Akhirnya kata banyak yang bilang kita jadi jago jualan. Apa yang kita punya kita jual. Ya udah 1 jam udah. Gila lama juga ya. Kagak berasa. Iya. Oke lah. Ivan, terima kasih sudah hadir sini, Pak Haji. Wah, sama-sama, Cing. Pak Haji deh. Dia juga nih, Haji Abdel. Iya. Mudah-mudahan kita sehat terus. Amin. Kita terjaga terus. Amin. Istiqomah di jalan yang benar. Amin. Mudah-mudahan nggak pernah tergelincir lagi. Iya, terus yang tadi yang diceritain juga udah itu dijadikan pelajaran bahwa nggak banyak orang yang kayak kita deh. Iya, betul. Iya kan? Iya. Lebih banyak orang yang terpleset dan nggak pernah bisa bangkit lagi. Jadi jangan dicoba-coba itu. Jangan coba-coba ya. Iya. Oke, makasih Ivan. Salam buat keluarga, sehat terus mudah-mudahan. Amin, Iya. makasih Cing Abdel. Oke, kita ketemu lagi di Wawancara dengan tamu yang berikutnya.